Halo semua, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal OSNK Fisika tahun 2024. Mari kita lihat soalnya. Tinjau suatu sistem silinder yang terhubung dengan dua pegas berikut. Ini ya gambarnya ya. Silinder tersebut memiliki massa M dan jejari R dan kedua pegas dengan dua konstanta yang berbeda. Terhubung dari pusat silinder ke dinding yang tetap sehingga silinder di tengahnya dapat berosilasi dengan rotasi tanpa slip. Untuk mengetahui konstanta pegas pertama, telah dilakukan pengukuran dengan cara menggantungkan silinder pada pegas K1 secara bebas, misalkan pada atap suatu ruangan, dan didapatkan bahwa osilasi sederhananya memiliki periode akar 2 detik. Jika diketahui bahwa K2 sama dengan 2K1, maka periode dari sistem pada gambar di bawah adalah berapa detik gitu ya. Oke, berarti ini ada dua kasus ya. Kasus pertama adalah K1 silinder digantungkan pada suatu ruangan. Jadi bukan seperti ini susunannya. Yang pertama itu susunannya adalah seperti ini kali ya. Nah, ini pegasnya, ini K1 digantungkan bebas seperti ini. Kemudian dia dihubungkan dengan silinder. Ini berarti silinder yang sama ya. Nah, kayak gini lah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kita anggap aja ini kasus 1, yang ini kasus 2. Kita bahas dulu untuk kasus 1 ya. Kalau kasusnya seperti ini, maka dia tidak akan mengalami gerak rotasi, hanya gerak translasi saja, naik turun. Nah, kalau gerak translasi naik turun, ya sudah. Berarti hubungan antara omega dengan K itu adalah sebagai berikut. Omega sama dengan akar K1 per M. Nah, ini dia sudah hubungannya. Karena ini bendanya nggak mengalami rotasi ya, jadi dianggap seperti benda titik saja. Omega ini kan sama aja 2pi per T. Sama dengan akar K1 per M. Ini kalau kita masukkan angka-angkanya, maka kita akan dapatkan ini 2pi per akar 2 sama dengan akar K1 per M aja gini ya. M-nya pun nggak diketahui ternyata ya. M-nya cuma M besar gitu aja. Oh, ini berarti kita ganti M besarnya. Oke, berarti dari sini kan kita bisa dapat bahwa K1 per M itu akan sama dengan 2pi kuadrat. Ini kan. Kita keep dulu yang ini. Nah, mungkin K1 per M ini nanti bisa kita pakai untuk menghitung periode dari sistem yang disertai menggelinding ini ya. Oke, untuk sistem seperti ini, berarti kan dia, si silinder dia akan mengalami gerak osilasi, di mana osilasinya itu melibatkan rotasi dan translasi secara bersamaan, atau kalau di sini dibilangnya tanpa slip, maka kita bisa bilang ini osilasinya melibatkan gerak menggelinding. Nah, nanti kita akan mencari persamaan geraknya melalui hukum 2 Newton agar diperoleh bentuk seperti ini. Ini dia, ini persamaan geraknya nanti kita bentuk seperti ini, di mana X double dot ini adalah percepatan ke arah sumbu X, kemudian theta double dot ini adalah percepatan sudutnya. Karena dia menggelinding, maka percepatan sudut akan sama dengan percepatan linear dibagi R. Seperti ini ya. Berarti kita ada dua tinjauan. Yang pertama adalah tinjau gerak translasinya dulu, baru nanti kita tinjau gerak rotasi. Kalau translasi kita anggap aja kita geser si silinder ini ke kanan dikit gitu ya, geser ke kanan dikit, maka tetanya akan berubah, kemudian posisi X-nya juga akan berubah. Ketika silinder disenggol ke kanan, maka dia akan mengalami gaya pemulih yang membuat dia kembali ke posisi awalnya, yaitu posisi setimbang. Jadi posisi setimbangnya atau gaya-gaya yang bekerjanya, gaya pemulihnya yang pertama, K1 ini nanti kan akan terenggang, maka dia akan narik
sebesar K1X, kemudian K2 nanti ini kan tertekan. Kalau tertekan, dia akan mendorong dengan gaya sebesar K2X. Kemudian dari segi rotasinya, dia kan geraknya searah jarum jam ya. Maka dia akan ada torsi yang memulihkan dia supaya dia bergerak berlawanan kembali ke posisi timbangnya. Jadi kalau ini muternya ke kanan gitu ya, muternya searah jarum jam, maka dia akan ada torsi yang disebabkan oleh gaya gesek, arahnya berlawanan, begitu. So, untuk tinjauan translasi, sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F ini adalah minus K1X, minus lagi K2X, baru ditambah dengan F. Begini. Ini akan sama dengan M dikali X double dot. Kemudian di sini kan dibilang K2 sama dengan 2K1. Maka ini bisa kita satukan menjadi minus K1X minus 2K1X tambah F sama dengan M X double dot. Ini kalau kita gabungkan K1X-nya, ini jadinya minus 3K1X plus F sama dengan M X double dot. Kita keep dulu persamaan ini. Sekarang kita tinjau gerak rotasinya. Gerak rotasi kita pakai sigma tau sama dengan I kali alfa. Ini kan bendanya silinder ya, berarti I-nya nanti adalah setengah M R kuadrat. Alfanya, alfa itu adalah theta double dot. Kemudian sigma tau-nya, ini adalah torsi pemulihnya, itu adalah F dikali R. Minus tapi, karena dia pemulih. Begini, kemudian dengan hubungan persamaan ini kita bisa ubah theta double dot menjadi X double dot per R, sehingga F kali R sama dengan tengah M R kuadrat dikali X double dot per R, begini ya. Maka ini bisa kita coret R-nya. R kanan dan R kiri juga bisa kita coret, sehingga kita akan dapatkan F itu akan sama dengan minus setengah M X double dot. Ini. Kalau kita gabungkan kedua persamaan ini, maka kita akan peroleh minus 3K1X minus lagi setengah M X double dot, ini sama dengan M X double dot. Setengah M X double dotnya pindah jadi positif ya. 1 tambah setengah jadi 3/2 M X double dot. Ini minus K1X. Ini bisa kita pindah ruas sehingga kita peroleh, yang ini minus 3K1X ya. Ini tiganya bisa kita coret dulu. Sehingga dari sini kita bisa dapat minus 2K1 per M kali X sama dengan X double dot. Ini kan. Nah, selanjutnya kalau kita jadikan satu ruas, kita akan ketemu bentuk X double dot tambah 2K per M, 2K1 per M, X sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat dari bentuk ini sudah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Osilasi sederhana ya, osilasi kecil. Di mana 2K1 per M ini adalah omega kuadratnya. Atau kita bisa tuliskan 2K1 per M ini sama dengan omega itu 2pi per T. Kita tulis ini aja, 2pi per T. T ini periode dari osilasi silinder dengan dua pegas ini. Kemudian K1 per M tadi kan kita udah dapat ya nilainya ini. K1 per M 2pi kuadrat. Sehingga ini 2K1 per M jadinya 2 kali 2pi kuadrat. Ini sama dengan, ini 2pi dikuadratin jadi 4pi kuadrat per T kuadrat. Mari kita lihat nih, ada pi kuadrat bisa kita coret. 2 kali 2, 4, bisa dicoret dengan ini. Sehingga kita bisa dapat
1 sama dengan T kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 1 atau T itu sama dengan 1 detik. 1 second ya. Seperti ini. Jadi ini jawabannya adalah periode dari sistem pada gambar itu adalah 1 detik. Baik, mungkin sekian dulu pembahasan soal kita pada video kali ini. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.